Hmm. Nah, kemudian mata kuliah ini bertujuan ini untuk bagaimana kita belajar dan memahami teknologi dan juga bagaimana proses. Proses ini banyak ya, ada metode, ada algoritma, ada workflow, bagaimana kita melakukan suatu kegiatan pengolahan data yang arahnya itu khusus gitu ya, karena kita menyebutnya analisis, maka pasti dia punya tujuan khusus melakukan pemrosesan data, biasanya untuk menghasilkan suatu insight atau menghasilkan suatu hasil untuk mendukung pengambilan keputusan yang menggunakan data yang sangat banyak yang kemudian kita kenal sebagai big data dan juga pada lingkungan pemrosesan big data. Jadi bukan hanya sekedar datanya yang besar, tapi juga engine pemrosesnya juga besar. Nah, sehingga kita harus mengenal dari awal apa yang membedakan ini dengan analisis data pada umumnya atau yang biasanya dilakukan di di penelitian atau di data processing lainnya. Nah, ini menjadi menarik karena tidak hanya kita belajar tools-nya, tetapi filosofinya juga harus kuat. Jadi kalau tools atau teknologi itu kan berkembang terus ya. Jadi kalau kita belajar di dunia big data, mungkin yang terngiang di kepala kita belajar tentang hidup gitu ya, MapReduce. Tapi kalau kita lihat sekarang, MapReduce itu pun sekarang sudah dianggap obsolete gitu ya, atau sudah ketinggalan. Sudah ada bermunculan teknologi-teknologi yang lebih advance yang bermain dengan big data yang lebih promising gitu. Jadi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Tapi secara filosofi nanti kita perlu belajar lah. Kita juga harus mempelajari bagaimana asal muasal sehingga muncul teknologi yang jauh lebih advance sekarang. Nah, sehingga kemudian kita harus memahami tentang karakteristik teknologi pemrosesannya dan bagaimana melakukan analisis ya. Dan ini menganalisis ini juga berbeda karena konsep big data itu menyebabkan kita memiliki perspektif yang lebih luas dan berbeda dari sebelumnya. Nah, kemudian efeknya tentu saja di bidang kita, di dunia ilmu komputer, karena big data processing-nya itu berbeda caranya atau cirinya, sehingga otomatis algoritma yang digunakan atau algoritma untuk menyelesaikan suatu pemrosesan data itu juga menjadi berkembang yang arahnya memang kepentingannya big data. Nah, salah satunya mungkin rekan-rekan sekalian mungkin mengenal teknologi-teknologi di dunia algoritma-algoritma di dunia machine learning, kemudian ada di deep learning dan lain sebagainya, yang kemudian menyusun teknologi artificial intelligence gitu ya. Nah, sehingga ini yang menjadi menarik. Nah, sehingga kemudian di mata kuliah ini kita akan coba formulasikan. Jadi di kuliah ini agak berbeda ya. Jadi di ELOG ini kita tampilkan tidak hanya sekedar berbasis mingguan, tetapi berbasis sesi materi. Jadi pembahasan. Jadi misalnya pembahasan pada poin pertama adalah kita akan berbicara tentang karakteristik big data. Nah, karakteristik big data ini nggak cuma sekedar membahas 5V-nya, tetapi nanti kita bicara tentang big data environment, kita bicara tentang big data flow-nya, kemudian big data arsitektur, dan source of data. Nah, ini semuanya akan menyusun karakteristik of data. Nah, 4 ini juga nanti yang akan menjelaskan mengenai apa yang membedakan ini dengan lingkungan pemrosesan yang biasanya, gitu ya. Jadi, ini menjadi penting sekali. Nah, kemudian nanti kita bicara tentang bagaimana big data itu bekerja. Nah, kita akan sedikit akan masuk ke tentang Hadoop and MapReduce gitu ya, sebagai fondasi dasar di big data. Karena bagaimanapun secara konsep MapReduce itu menjadi basic ya, bagaimana pola berpikir kita di big data. Nah, ini menjadi penting. Kemudian nanti kita bicara tentang data transformation gitu ya, jadi bagaimana kita melakukan data transformation, proses yang mungkin mengenalnya sebagai data pre-processing, tetapi saya lebih besar, yaitu kita bicara tentang data transformation, menyiapkan data itu agar bisa siap untuk dianalisis, disimpan dalam database big data yang kita sebut sebagai data warehouse atau data lake, data ocean, nanti ada konsep deep sea data juga, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita juga harus mengenal tentang processing ya. Di processing ini ada yang
kalau kita nyebut di big data itu tidak ada yang real time, tapi yang adanya cuma 2 batch atau stream processing. Nah, ini bagaimana pola pikir kita melakukannya di batch dan stream processing. Nah, kemudian nanti kita juga ada engine ya, big data storage engine yang kita mungkin pernah mendengar beberapa jenis gitu ya, dan nanti yang lainnya. Nah, sehingga di paruh pertama ini akan kita fokus di basic ya, di basic big datanya, terus kemudian nanti Pak Edi Wibowo akan lebih fokus ke analytics algoritmnya, sehingga nanti menjadi lebih advance di sana. Nah, itu kira-kira gambaran kasar gitu ya, gambaran konsep dari kuliah kita. Nah, kuliah kita nanti karena ini levelnya S2, tentu saja nanti kita tautkan dengan beberapa publikasi ilmiah di conference atau di jurnal yang menjadi penguat materi kita pada pagi hari ini, gitu ya. Nah, sebenarnya saya sudah menyiapkan materinya cukup banyak, jadi ada beberapa video yang saya reproduce gitu dari beberapa kuliah sebelumnya, dan itu bisa dipakai. Kemudian juga ada beberapa materi yang sudah saya upload juga di Elok ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya, bisa mengaksesnya terlebih dahulu, mempelajarinya, dan nanti di sesi seperti ini nanti bisa kita bahas ya. Saya juga feel free, jadi kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Di sini ada tombol raise hand untuk misalnya kalau pengen mengintercept atau via chat juga tidak apa-apa. Nah, bagi yang absennya bermasalah nanti pasti di akhir atau di tengah nanti akan kita refresh untuk bisa join atau untuk absen ya, menggunakan QR gitu ya. Oke, ada pertanyaan untuk dari sisi awalan ini, mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Oke, belum ada. Nah, terima kasih. Oke. Laura Haryo, ini Mbak atau Mas sih? Nah, ini agak namanya Mbak. Oke. Ada di mana Mbak lokasi? Sekarang di Medan, Pak. Oh, di Medan. Oke, terima kasih. Mantap. Baik, nggak ada ya? Oke, kita akan lanjutkan. Nah, jadi itu kira-kira secara umum. Nah, kita akan coba masuk ke materi pertama. Oke, kita coba. Oke, kelihatan ya materinya ya. Oke. Dan saya yakin juga sudah bisa diakses ya. Oke. Nah, kita akan membicarakan dulu tentang konsep big data itu sendiri. Jadi, kenapa ini kita bahas? Karena saya yakin di kita sendiri pun cukup banyak sudut pandang ya untuk memahami apa itu definisi atau mungkin apa itu konsep, apa pengertian dari big data itu secara masing-masing. Nah, ini juga, nah menurut saya sebagai salah satu jenis keilmuan gitu ya, atau satu subjek keilmuan, ya big data ini menjadi salah satu subjek yang cukup fleksibel untuk didefinisikan. Saya tidak bisa menurut saya tidak bisa kita klaim bahwa big data itu hanya miliknya ilmu komputer, tetapi ini juga sudah melingkupi semua bidang ilmu yang lain, sehingga semua bidang ilmu kadang punya perspektifnya masing-masing. Nah, mari kita coba pelajari apa yang sebenarnya yang bisa kita diskusikan dari kita di sisi ilmu komputer. Nah, sebenarnya kalau saya suka memulainya dari sini, dari konsep awalnya adalah kita mengenal sekarang kita masuk pada era digital transformation. Jadi ini sering kita dengar, sering kita lihat dan juga kita rasakan, apalagi di masa-masa semacam ini ya. Salah satunya transformasi digital yang masuk di di dunia pendidikan. Jadi dulu saya masih ingat cukup sulit ya universitas itu terutama di Indonesia itu mengadopsi pembelajaran secara online full begitu ya, karena dianggap tidak begitu promising untuk membentuk karakter dan kemudian interaksinya menjadi sangat sedikit dan seterusnya. Tetapi mau tidak mau itu terjadi dan memang
push-nya menjadi sangat luar biasa. Dulu saya punya hipotesis bahwa digital transformation itu akan muncul dengan sendirinya, akan terjadi ketika ada demand, ya, demand terhadap data. Jadi kita butuh data banyak, itu baru terjadi digital transformasi, sehingga kita baru membuat sistem informasi atau aplikasi yang kemudian bisa mengenerate data dengan sangat banyak. Tetapi ternyata hipotesis itu salah. Jadi ternyata ada satu elemen lagi yang mendorong terjadinya digital transformation, yaitu a force major. Nah, dalam hal ini misalnya pandemi atau natural disaster atau yang lainnya. Nah, jadi itu ternyata jauh lebih impactful dibanding data itu sendiri. Tetapi itu cuma awalan ya, pemantik. Tapi kemudian kita perlu memahami bahwa apalagi ketika kita semuanya itu connected dalam suatu skema yang harus tertransformasi full digitalized atau online, maka semua elemen itu nanti akan menghasilkan data. Jadi mungkin kita yang suka berolahraga menggunakan smartwatch itu juga nanti akan menghasilkan data tentang kesehatan kita. Nah, kita melakukan aktivitas kuliah semacam ini selain absen QR tadi, ini juga kita rekam. Nah, ini menjadi media kita juga untuk bisa merecord pengetahuan secara lebih cepat ya dibanding kita harus menuliskannya, misalnya semacam itu. Nah, kita bisa bayangkan kalau ini kita rekam, nanti kita bisa belajar kapanpun untuk mencoba memahaminya dari awal lagi. Nah, jadi itu. Jadi tidak sekedar, dan ini juga menjadi menarik karena sekarang dengan adanya kondisi saat ini kita semakin masuk ke dunia digital ya. Jadi hidup kita mungkin sekarang 60-70% sudah ada di WhatsApp dan di Facebook, karena yang dulunya kita harus ke sana kemari, sekarang harus di rumah dan kemudian berkomunikasi di sana. Nah, otomatis semuanya akan berkumpul menjadi data yang sangat besar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah elemen teknologi cloud. Nah, ini dan di cloud ini membungkus banyak hal ya, tidak hanya aplikasi cloud-nya, tetapi juga internet, high speed network dan lain sebagainya yang memungkinkan kita berinteraksi atau berkomunikasi secara lancar lah gitu ya dalam konteks digital. Nah, tetapi pada titik tertentu ketika kita sudah cukup lama di data, kemudian di cloud juga, muncul kebutuhan untuk melakukan analitik dari data yang terkumpul itu. Nah, dalam dunia bisnis itu menjadi sangat penting ya, di dunia pendidikan semacam ini juga penting. Jadi contohnya misalnya ini nanti saya rekam, kemudian kan saya nggak sempat nih ya menandai misalnya siapa yang aktif, siapa yang bertanya. Nah, nanti saya harus melakukan analitik terhadap videonya atau di chat, siapa saja yang muncul begitu ya, sehingga nanti saya bisa kasih attention lebih misalnya kayak gitu. Nah, sehingga butuh analitik lebih. Nah, itu sebagai simple. Nah, ini yang menjadi menarik dan itu terjadi hampir di semua area ya, terutama sekarang misalnya kita belajar saya lagi tertarik itu konsep smart farming misalnya gitu. Nah, kita bercocok tanam kemudian dipasangi sensor yang banyak dan kemudian nanti kita bisa mengetahui ya apa yang terjadi dengan tanaman kita misalnya semacam itu. Itu pun terjadi di banyak tempat. Nah, ini yang menjadi menarik. Nah, tiga elemen ini, elemen data, elemen cloud, dan komponen analitik ini sebenarnya kalau digabung, kalau situasinya normal, inilah faktor pendorong terjadinya digital transformation. Nah, jadi banyak company, banyak organisasi yang mulai kesulitan bagaimana contoh simpel menyimpan data yang ada di banyak tempat. Baik itu mau disimpan di cloud atau mau disimpan di native server misalnya, itu kesulitan sekali. Nah, ini menjadi entry point bagaimana kita dalam pandangan kita sebagai orang ilmu komputer untuk menghasilkan teknologi yang bisa solving itu juga. Nah, kemudian nanti yang di analitik juga sama, bagaimana memproses data yang sangat banyak, yang cepat, reliable, dan menghasilkan report yang sesuai dengan yang kita inginkan. Itu juga tidak mudah begitu ya. Nah, kemudian yang menarik ini, kalau kita mendiskusikan by definition, ya, big data sebagai definition, ini memang cukup sulit. Sulitnya bukan karena tidak bisa didefinisikan, tapi berkembang juga definisinya. Jadi dulu saya masih ingat sekali orang bicara big data ya hanya data yang bervolume besar, cukup itu saja. Tapi ternyata tidak hanya high volume, tapi juga muncul elemen berikutnya, ada high velocity, kemudian ada high variety, ya, kemudian ada high
value, ya, jadi segala macam, sehingga muncul konsep 5V gitu ya. Tetapi yang menjadi menarik sebenarnya bukan high-nya ini, tapi saya ingin meng-highlight big data itu menghasilkan yang namanya information asset. Jadi kita berpikir bahwa aset terbesar nanti pada konteks organisasi itu adalah informasi. Nah, informasi apa? Informasi apapun ya, informasi yang komprehensif, informasi data, kalau data ya data mentahnya itu menjadi aset, informasi yang diolah juga, yang dihasilkan dari pengolahan data mentah tadi juga menjadi aset. Nah, kenapa? Karena kumpulan inilah yang nanti kita bisa proses ya, ini yang namanya information processing ya, yang kemudian nanti menghasilkan minimal 3 fokus ya di big data itu. Pertama adalah meningkatkan insight atau enhance insight. Insight itu apa? Bisa pemahaman, bisa knowledge, bisa informasi yang bernilai lebih dari sebelumnya, ya, atau bentuknya macam-macam, bisa pola, bisa tren, bisa proyeksi, bisa estimasi, bisa peramalan, yang kemudian di algoritma kita kenal sebagai mungkin klasterisasi, klasifikasi, proyeksi segala macam gitu ya. Dan juga nanti bisa digunakan untuk pengambilan. Kalau kita sudah punya insight, ini akan memudahkan kita mengambil keputusan, ya, dan kemudian ketika dieksekusi itu akan mempermudah automation. Nah, jadi dari definisi Gartner ini yang saya ambil ini, sebenarnya yang menjadi penting adalah big data itu komoditasnya memang komoditas high volume, high velocity, high variety. Tapi itu kalau dirumuskan misalnya ini A, B, C, itu D-nya adalah menjadi information asset. Jadi kalau kita menggabungkan high volume, high velocity, dan high variety, maka itu akan menjadi information asset. Nah, jadi information asset itu tidak sekedar hanya data yang besar, tapi data yang beragam, data yang velocity-nya juga bagus. Nah, yang menjadi menarik adalah setelah kita punya information asset, kita harus punya yang namanya information processing. Nah, ketika information processing, nah ini kita mulai ada pertanyaan, metode apa, cara apa, teknologi apa, teknik seperti apa, workflow seperti apa yang bisa menganalisis atau mengolah information asset yang komoditasnya itu volumenya besar, velocity-nya juga tinggi, variety-nya juga beragam begitu ya. Nah, tapi information-nya tidak hanya sembarangan, tidak hanya menghasilkan report semata, tapi harus meningkatkan pengetahuan, membuat orang menjadi lebih paham situasi yang dihadapi pada saat ini misalnya, kemudian memudahkan orang untuk melakukan pengambilan keputusan, dan kemudian melakukan proses automation. Nah, jadi setelah tidak langsung, definisi ini juga memunculkan karakteristik atau checklist. Sesuatu itu bisa disebut sebagai tanda kutip suatu big data, yang kayak gitu. Nah, ini menjadi penting ya untuk dipahami rekan-rekan sekalian, bagaimana kita bisa memahami bahwa konsep big data itu semacam itu. Dan ini sebenarnya cukup untuk memberikan gambaran bagaimana seharusnya apa yang harus kita pelajari di big data atau di analisis big data. Jadi kita harus pertama memahami dulu nih komoditasnya atau karakteristiknya. Tidak bisa sembarangan data yang kita punya atau ujuk-ujuk gitu ya bahasa Jawa, atau tiba-tiba instantly kita proses di lingkungan big data. Punya nggak dia punya karakteristik volume yang besar, velocity yang besar, atau variety yang besar. Dan apakah dia menjadi information asset bagi organisasinya. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian nanti cara kita menentukan processing itu menjadi penting. Jadi sering juga ya, mungkin kalau orang melakukan analisis big data itu terlalu tergesa-gesa untuk misalnya pakai algoritma tertentu gitu ya. Dan biasanya karena trennya menggunakan misalnya deep learning gitu, tetapi tidak memahami. Jadi karena sebenarnya pemilihan algoritma atau metode ini sangat ditentukan oleh karakteristik information assetnya dan sangat dipengaruhi oleh volume, velocity, dan variety-nya. Jadi tidak bisa sembarangan. Sering saya kalau uji tesis itu mengkritik di situ. Jadi kenapa pemilihan algoritmanya harus itu? Ya benar sih, mungkin alasannya ada paper sebelumnya yang menjelaskan. Tetapi yang kita cari adalah filosofinya paham apa tidak. Kenapa butuh itu? Kenapa harus metode itu? Nah, nanti harus dikembalikan ke konsep information asset ini. Jadi semacam itu. Dan jauh lebih penting lagi ketika kita menggunakan metode itu, apakah itu memang
punya apa ya, punya tujuan untuk mencapai 3 hal ini ya, mencapai enhance insight-nya, menciptakan decision making yang baik, dan juga membuat proses automation yang cukup baik. Nah, itu menjadi pertanyaan tersendiri nanti. Jadi untuk kemudian kita bisa lihat sama-sama gitu ya. Jadi semacam itu. Nah, oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum ada. Oke. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang karakteristik atau apa sih kategori dari information asset itu, nah ini saya coba detailkan ya, Jadi misalnya kalau kita bicara high volume ya, high volume itu tidak selalu data yang kalau dijumlahkan itu jumlahnya sangat besar. Karena bisa jadi high volume itu adalah kumpulan data yang kalau dijumlahkan jadi besar. Jadi kita punya data kecil-kecil, tapi kalau dijumlahkan jadi satu, itu jadi besar. Jadi gitu. Jadi contohnya seperti data di Twitter atau di sosial media gitu ya. Jadi kalau di Twitter kan jelas ya, satu post mungkin hanya dibatasi berapa karakter gitu, sehingga hanya hitungannya kilobyte. Tapi kalau jumlahnya itu 10 juta user, ya otomatis kita bisa jadi punya 10 juta kilobyte. Jadi semacam itu. Nah, ini menjadi penting. Juga gambar, satu misalnya HD mungkin 1 mega, 5 mega begitu ya. Tapi ketika kita punya 1 juta gambar, maka kita punya banyak sekali. Nah, ini menjadi tantangan ya, jadi semacam itu. Nah, jadi tidak serta-merta data itu jadi satu terus gede, itu tidak. Tapi ada juga sih memang kumpulan data itu datanya nggak banyak, cuma 1, 2, tapi ukurannya besar. Nah, ini saya punya nih sampelnya ini. Jadi saya kebetulan sejak 2013 itu risetnya di big data di bidang energi ya, di oil and gas terutama. Nah, beberapa proyek saya mengerjakan penelitian di sana itu kita menghadapi tantangan, misalnya kita dikasih satu file, satu file project gitu ya, untuk geoscience gitu, itu satu file bisa ukurannya satu file 73 terabyte. Nah, untuk bisa nge-view datanya saja itu kita butuh waktu dengan mesin high performance computing mungkin bisa sekitar 3 sampai 7 jam untuk loading, belum diproses segala macam. Jadi cukup besar sekali. Maka tidak heran ya, banyak perusahaan-perusahaan besar itu saya pernah 1,5 tahun di Petronas misalnya gitu, itu juga dulu melihat mereka bangun benar itu superkomputer ya untuk bisa melakukan processing. Nah, jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Jadi ini kita harus paham, berarti nanti yang akan kita hadapi ketika melakukan analisis big data itu adalah data yang tadi kumpulan data yang dijumlahkannya itu datanya itu kecil-kecil, tapi kalau dijumlahkan jadi besar, atau jumlah datanya itu sebenarnya nggak banyak, tapi ukuran per individualnya itu besar. Nah, ini menjadi penting. Nah, kemudian yang kedua adalah data yang variety-nya itu macam-macam. Nah, variety itu bisa terdiri dari 2 hal, yaitu jenis, tipe, dan variasi. Nah, tipe itu ilustrasinya adalah seperti kita punya file Microsoft Office gitu ya, itu ada doc, ada Excel, ada presentation, ada PDF, dan HTML, dan lain sebagainya. Kalau di dunia web service, kita punya JSON, punya API, punya web service, dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu tipenya macam-macam ya gitu. Nah, sehingga nanti itu menjadi penting untuk kita bisa mengakomodasi berbagai macam jenis tipe yang bisa kita olah. Jadi konteksnya kita tidak terjebak dengan oke, kita hanya bisa mengolah data dengan jenis tipe yang sama misalnya gitu. Tetapi kita harus mempunyai di dunia big data itu kita harus punya open mind bahwa data kita bisa jadi terdiri dari banyak tipe, muncul dari banyak tipe. Dan itu tantangan tersendiri. Dan kemudian yang kedua adalah variasi. Nah, variasi itu biasanya melekat di version. Jadi misalnya kayak di Microsoft Word, itu kan ada version-version. PDF juga ada version-version. Nah, sehingga ini juga menjadi menarik ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya, bagaimana kita punya tipe dan variasi yang bermacam-macam, tetapi tidak biasanya kalau yang tipe dan variasi atau variety ini
ini akan mendrive teknologinya. Jadi kalau tadi yang size atau volume itu akan mendrive di teknologi storage database big data-nya, tapi kalau variasi ini teknologinya. Nah, atau cara kita untuk mendapatkan datanya, biasanya gitu. Kemudian nanti juga ada yang data yang dihasilkan itu secara real time atau batch. Ini velocity, kecepatan data itu datang atau muncul. Nah, jadi kalau secara sebenarnya bukan real time ya, tapi stream. Stream itu terus menerus. Mungkin seperti apa ya, listrik gitu ya, terus menerus stream, ya, gitu, tidak pernah putus. Tapi kalau batch kan ditahan dulu beberapa saat, beberapa volume baru dikasihkan. Nah, jadi ini real time atau batch. Nah, kemudian nanti ada juga yang data yang kadang memiliki sifat tertentu. Nah, sifat tertentu itu bisa terklasifikasi rahasia atau lainnya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri karena apalagi sekarang kita ada di era apa namanya itu data privacy ya, atau data security yang sangat tinggi insidennya saat ini, sehingga kita juga menghadapi tantangan untuk bisa apa istilahnya itu memproses data-data yang bersifat macam-macam, baik itu rahasia maupun yang tidak begitu. Dan kemudian ini yang menjadi sangat challenging adalah data-data ini kalau ditautkan satu sama lain, meskipun dari awal tidak ada terrelasinya, itu akan bertautan satu sama lain dan bernilai di masa depan. Nah, ini sedikit mendobrak gitu ya konsep database management system, yang biasanya kalau di dalam database management system kita memahami bahwa data itu akan terrelasi satu sama lain gitu ya. Tapi kalau di sini tidak. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan konsep itu di big data, itu nanti akan kesulitan sendiri. Nah, makanya ini yang mendorong kemudian munculnya non-relational database gitu ya. Jadi database tidak terrelasi begitu ya. Atau kemudian muncul teknologi NoSQL dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi penting. Nah, jadi dengan karakteristik ini kita jadi mengetahui berarti berarti landscape-nya cukup menantang ya, cukup bermacam-macam. Kita mulai berpikir berarti data itu bisa bermunculan dari mana saja. Iya, gitu. Misalnya kita ingin melakukan human analytic atau personal analytic, gitu, misalnya gitu. Kita ingin memotret orang gitu ya sebagai orang. Maka apa yang bisa kita ambil? Nah, mungkin kita mulai berpikir, berarti sebenarnya kita juga punya data yang jumlahnya besar gitu ya. Kalau kita konsisten mencatatnya, misalnya data kesehatan kita sejak kita bayi misalnya gitu ya, data ronsen, data suhu, apabila kita punya data itu, coba dibayangkan seberapa besar data itu akan muncul begitu ya. Kemudian tipe variasinya macam-macam ya, kita pasti punya file doc, punya file PDF, punya file image, punya file suara, punya file video, dan selanjutnya yang terkait dengan kita. Nah, datanya juga munculnya macam-macam, ada real time, ada batch gitu ya, apalagi kita di sosial media sekarang itu real time gitu ya. Dan kita juga punya klasifikasi, data yang sifatnya publik, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Itu bisa terlihat di sosial media kita. Ada beberapa data yang kita sembunyikan, ada yang tidak. Nah, kemudian ada juga yang kita juga bisa terkait dengan data yang sifatnya masa depan. Mungkin ada beberapa hal yang tidak ingin kita tidak ingin tidak ingin kita buka, yang kita inginnya ingin kita gunakan untuk kepentingan kita sendiri, jadi semacam itu. Nah, ini yang menjadi penting bagi kita untuk memahami konteks ini. Nah, itu bisa kemudian dibayangkan kalau misalnya itu di corporate atau di organisasi atau di perusahaan, nah, otomatis itu juga akan sangat menantang gitu ya. Nah, untuk membuktikannya sebenarnya seperti ini. Nah, ini saya punya langkah. Nah, coba semuanya buka browser, kemudian cari Google Search, kemudian ketikkan nama lengkap Anda yang sebenarnya. Nah, kira-kira apa yang kita dapatkan. Jadi misalnya ya, kita coba ke Google, kemudian kita tuliskan nama saya. Nah, ini yang saya punya. Nah, kayak gitu. Jadi ini all, berarti ada sekitar 4.860 hasil. Nah, berarti ada
4.860 item file yang atau data yang terkait dengan saya, gitu kan. Nah, kemudian yang video misalnya ada 625, kemudian ada gambar misalnya gitu, nah, mungkin lebih banyak ya. Ini gambar yang terrelasi dengan saya maupun gambar yang mungkin hanya saya di tag atau sejenisnya, tapi intinya semacam itu, nah, misalnya kayak gini. Nah, kemudian ini juga ada berita, news portal yang membicarakan something gitu tentang saya misalnya gitu, kemudian mungkin ada maps dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga itu terjadi di rekan-rekan sekalian ya, terkait dengan apa namanya data yang dimilikinya sendiri-sendiri. Nah, yang ingin saya perlihatkan adalah kita bisa lihat bahwa kita terrepresentasi itu tadi karakteristik big datanya muncul ya, jumlah datanya banyak. Ini kalau kita download satu-satu mungkin ada yang kecil, ada yang besar gitu, tapi saya yakin kalau 4.800-an itu nanti kita punya file sekian giga mungkin semacam itu. Apalagi kalau kita kumpulkan videonya gitu ya. Saya juga nggak sadar kita ternyata punya 625 apa namanya 625 video misalnya gitu. Berarti kalau satu video katakanlah itu 100 mega gitu kan, berarti kita punya berapa itu? Hampir 62 giga ya, jadi semacam itu misalnya kayak gitu. Nah, ini kan menjadi hal yang harus kita perhatikan bahwa ya big data semacam itu karakteristiknya, jadi gitu. Nah, dan yang menarik sebenarnya nanti kita memprosesnya itu tidak hanya sekedar dari satu sumber, tapi juga video, gambar kita combine satu sama lain. Sehingga video ini punya banyak informasi, punya banyak data. Gambar juga sama. Jadi contoh ya, gambar kita jadi tahu ini wajah saya secara usia dan lokasi sebenarnya kan gitu, ada lokasi. Jadi kalau kita punya gambar lokasi yang lain, kemudian kita compare, saya sudah bisa mengidentifikasi ini saya ada di mana, ini saya ada di mana, ini ada di mana, dan seterusnya. Jadi bisa semacam itu, tanpa harus meng-tag GPS-nya sebenarnya gitu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi big data untuk berpikir ke sana. Nah, ini menjadi menarik ya. Contohnya kayak Zoom ini, kayak Google Meet ini, kalau misalnya tanpa virtual background mungkin kita jadi tahu oh, ternyata ada di rumah atau ada di mana. Tapi dengan ada ini kan mungkin ini saya lagi pengen jalan ke daerah seperti ini, misalnya kayak gitu ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri lah gitu. Nah, tapi itu yang kita maksudkan dengan bagaimana kita ingin membuktikan bahwa karakteristik big data itu semacam itu. Nah, ini simpel saja. Tapi kalau kita mau lihat ya ini contohnya. Kalau kita lihat data-data set penelitian seperti di apa ya Kaggle gitu ya, misalnya di Kaggle gitu. Nah, ini mungkin kita jadi tahu ya banyak sekali data set gitu ya. Oh ya, saya lagi seneng malah yang di sini sebenarnya. Ini Kaggle gitu. Mungkin sudah banyak yang coba ini bayangkan ada 50.000 public data set ya, jadi cukup banyak sekali. Jadi kemudian IEEE juga punya ya, namanya IEEE Data Hub kalau nggak salah. Nah, ini mereka juga sudah, nah ini ya, jadi dataset untuk data hub, jadi bisa juga teman-teman nanti kalau mau penelitian bisa memanfaatkan ini ya gitu. Nah, ini menjadi sangat challenging sebenarnya untuk kita apa namanya kita bisa lakukan. Jadi cukup banyak data-data itu tersebar di mana-mana. Ini yang sifatnya tadi dari sisi personal gitu ya, kemudian bisa sampai yang sifatnya dataset ilmiah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya challenge-nya adalah bagi kita sebagai orang yang nanti belajar analisis big data, nggak cuma sekedar ngambil data dari sumber-sumber ini, tapi bagaimana kita mempunyai dataset sendiri. Nah, bagaimana, karena pentingnya, karena kita ingin punya kemampuan menganalisis big data dengan baik, tapi kita nggak tahu bagaimana cara memproduksi dataset kita sendiri. Nah, itu juga harus kita lakukan. Nah, kemudian yang berikutnya yang harus dipahami bahwa data big data ini bisa bersumber gitu ya dari traditional data dan big data itu sendiri.
Yang di traditional data sources itu ya biasa kita dapatkan dari sistem-sistem yang existing saat ini ya. Misalnya dari sistem informasi manajemen yang kita punya, kemudian identifier, kontrak account, dari kemudian relationship, support history. Tapi saat ini kita bisa punya dari call center log, ya, lognya call center, kemudian unstructured dokumen yang tersebar di mana-mana, kemudian dari email, dari sosial media, dan kemudian dari story. Nah, ini juga menjadi menarik ya. Tapi intinya adalah sebenarnya tidak untuk kemudian yang dipakai itu yang hanya big data sources, tapi combining semuanya. Karena kita sebagai seorang big data scientist atau data scientist itu diminta untuk memiliki perspektif yang luas 360 derajat untuk melihat dua sisi ini, jadi di-combine gitu ya. Ini menjadi penting ya bagi kita. Nah, ini sebagai contoh, ini sumber-sumber big data-nya bisa macam-macam gitu ya. Kita bisa dari archive ya, arsip-arsip gitu. Itu kalau kantor arsip di daerah-daerah, kemudian di pemerintahan, di perusahaan, di rumah sakit, medical report itu sangat berharga sekali. Nah, ini menjadi sangat penting. Coba kalau itu sudah digitalkan. Kalau di dunia oil and gas mereka lagi kerja keras itu bagaimana data-data yang dihasilkan dari manual zaman dulu itu didigitalkan karena agar bisa karena misalnya kayak apa namanya di pengeboran minyak misalnya gitu itu data historinya itu ternyata jauh lebih penting daripada data yang saat ini karena data historinya itu bisa mengungkap cadangan minyak yang dipunyai di suatu lokasi pada saat ini misalnya semacam itu. Kemudian media ini juga lagi booming ya semuanya submit video di YouTube. Saya juga kalau habis kuliah nanti rekamannya saya submit itu sebenarnya datanya cukup banyak di situ. Data dari materi yang saya sampaikan, kemudian juga nanti pembicaraan, diskusi, dan juga interaksinya itu sangat luar biasa. Nah, kemudian tadi social network ini saya pikir semuanya udah pada paham ya. Kita bisa melakukan banyak hal di sini. Kemudian nanti ada sensor data, ini yang berkembang. Kita masuk di dunia industri 4.0, dari kemudian Internet of Things ada di mana-mana, dipakai di tempat mana saja, dan kemudian itu bisa mengagregat, dan kemudian ada log data. Nah, sebenarnya gambar ini untuk menunjukkan bahwa kita diminta di Big Data itu bisa menggandeng atau mengorkestrasi semua sumber data ini menjadi satu view. Jadi misalnya kita punya isu, kita letakkan di tengah ini, nah kemudian kita melihatnya untuk men-solve isu itu atau problem itu dari berbagai macam sudut pandang. Jadi semacam itu. Nah ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi seorang analis Big Data untuk bisa menyelesaikannya. Nah, dalam konteks di ilmu komputer tentu saja, nah kita membedakan bahwa data itu ada dua ya. Nanti ada yang namanya sumber data primer. Nah, sumber data primer ini adalah dataset, biasanya dataset major atau utama yang dipakai untuk yang akan diolah untuk menyelesaikan suatu isu atau permasalahan tertentu. Nah, ini menjadi penting kita harus tahu. Nah, kadang kita kalau misalnya di tesis atau kita melakukan pekerjaan data analitik, ya kita ambil dari tempat-tempat yang formal. Nah, ini harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Jadi, jangan juga misalnya kita tesis, nanti datasetnya kalian cuma nyebar untuk diminta diisikan oleh teman-teman satu kelas, itu juga nanti menjadi pertanyaan. Tapi datasetnya harus dataset yang memang kredibel atau cukup valid gitu ya. Misalnya dari portal data dan kemudian dengan menggunakan sharing data tertentu dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti ada data sekunder. Nah, data sekunder ini baru kita gunakan dari data-data pendukung ya. Nah, bisa yang berhubungan langsung ini, data yang bersumber dari pihak lain sebagai pembanding juga boleh. Kemudian data dari expert juga boleh. Nah, misalnya kita wawancara atau interview, dan kemudian yang sifatnya tidak berhubungan langsung, bisa dari sosial media, situs berita, atau tools gitu ya. Jadi kalau kita melakukan satu analisis big data, maka kita harus mempertimbangkan ini sumber data ini, data primer dan data sekunder. Nggak boleh hanya sekedar cuma satu sumber data. Nah, ini menjadi tantangan juga gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan dan bisa mengidentifikasi sumber data yang bervariasi ini menjadi satu dan kemudian mendukung
kita dalam melakukan proses big data. Nah, ini kemudian kita juga harus memahami karena sumbernya juga berbagai macam, maka bentuk datanya itu juga nanti bermacam-macam ya. Ada yang bentuk datanya itu sifatnya structured ya, structured data, ada yang sifatnya itu unstructured ya. Nah, kalau di structured data, karakteristiknya ini adalah data itu punya data model atau bentuk datanya sudah ada. Jadi mungkin kalau diingat di mata kuliah database management system, nah data itu sudah well defined karena dia sudah ada kolomnya, sudah ada data type-nya, ada atributnya, nah ada integrity-nya atau sesuatu yang membuat data itu menjadi valid begitu ya. Nah, cuma masalahnya kalau di unstructured data nanti kita belum punya data modelnya. Jadi bebas gitu ya sifatnya. Jadi tidak terstruktur ya. Nah, biasanya mostly text only ya. Kalau kita ke database biasanya memang diarahkan menjadi teks gitu. Tapi kalau di unstructured nanti ada image, sound, video dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ada terstruktur maka otomatis karena terstruktur itu jadi sistematis dan mudah untuk dicari atau di search ya. Nah, dan kemudian dari sisi media untuk menyimpannya itu biasanya dari relational databases, data warehouse kalau structure, tapi kalau unstructured bisa dari NoSQL, dari application, dan lain sebagainya. Nah, yang menarik adalah ini di-generate oleh human dan mesin. Jadi ini menjadi sangat penting. Nah, ini contoh-contoh typical application-nya ya, ini dari sistem, mostly dari sistem informasi, yang karena sudah menggunakan database management system yang rigid, tapi kalau yang unstructured itu bisa dari macam-macam. Semacam itu. Nah, ini contoh example-nya saja. Nah, jadi bentuk datanya juga menjadi menarik. Nah, ini harus kita combine nanti. Jadi kita di big data juga tidak hanya memilih, oke, saya hanya akan mengolah structured data, tidak, tapi juga unstructured data pun dalam satu proses yang sama, begitu ya. Jadi ini tantangan tersendiri juga. Oke, kemudian, nah, tentu saja karena karakteristiknya semacam itu, otomatis kan tidak mungkin kita mengandalkan suatu teknologi yang biasa, maka otomatis kita membutuhkan teknologi khusus. Nah, kemudian muncullah big data sebagai teknologi. Nah, jadi tadi kita bisa melihat bahwa big data pertama kita lihat dari karakteristik datanya, nah sekarang dari sisi kebutuhan teknologinya. Kenapa disebut teknologi big data itu sebagai teknologi gitu ya? Karena hampir impossible di big data itu kita menggunakan single teknologi. Jadi gitu. Jadi maksudnya kita hanya mengandalkan satu platform, plug gitu selesai. Tidak bisa. Karena coba kita lihat ini arsitekturnya cukup rumit ya, cukup besar. Jadi kalau kita belajar analisis big data itu sebenarnya hanya pada level dataset yang dihasilkan dari processing big data, kemudian kita jadikan dengan algoritma tertentu untuk menghasilkan suatu analisis. Nah, tetapi tidak bisa karena tapi ya kurang sebenarnya mata kuliah kita ya. Sebenarnya sebelum ada mata kuliah analisis big data harusnya ada mata kuliah big data arsitektur lah gitu atau big data processing malah kalau perlu. Nah, jadi itu menjadi penting. Nah, karena kita lihat landscape teknologinya itu dari data sumbernya sendiri gitu ya. Misalnya data sumber yang berasal dari environment big data, dari sensor data, mesin data, sosial data, internet, image, sampai enterprise, ini butuh penanganan khusus untuk bisa disimpan dalam database. Ya. Nah, kemudian traditional enterprise data, yaitu sistem informasi yang saat ini ada juga sama. Perlakuannya juga berbeda. Yang di cloud juga sama. Nah, di sini ada 3 tipe cara untuk kita melakukan penanganan data dari berbagai macam sumber. Kalau dia dari sensor data, maka kita nanti menggunakan platform stream atau batch data streaming ya, untuk gathering datanya. Nah, ada produk atau teknologi namanya Scoop. Ya. Scoop ini adalah digunakan untuk baik untuk real time atau streaming mau stream atau batch data gathering, gitu ya. Nah, sementara yang di enterprise data karena mostly menggunakan database, maka menggunakan ETL. Kalau ETL mungkin saya yakin sudah pada paham ya. ETL ada di data mining ya, extract, transform, load gitu ya. Nah, kemudian ada juga cloud application menggunakan CDC. Ini namanya Cloud Data Connector. Nah, ini nanti sendiri. Nah, semuanya ini nanti harus diambil dan disimpan dalam platform big data storage ya, yang biasanya
minimal menggunakan teknologi data warehouse. Meskipun ada juga beberapa teknologi database yang by default digunakan untuk database big data seperti Oracle, PostgreSQL itu sudah relatif ready untuk big data engine ya, untuk database. Tapi di sini kita menggunakan macam-macam ya untuk data warehouse bisa menggunakan misalnya yang in memory database menggunakan SAP HANA, kemudian di Amazon itu ada Redshift, ya, ada juga ada Cloud Data Warehouse ya dari Amazon dan lain sebagainya. Nah dari Big Data Storage ini nanti yang memfeeding data-data itu diproses dalam lingkungan pemrosesan atau Big Data Processing. Jadi kalau di sini ada Big Data Gathering atau bahasa teknisnya disebut sebagai ingestion. Terus kemudian di sini ada Big Data Storage dan kemudian ini ada Big Data Engine. Nah Big Data Engine mostly kita kenal sebagai yang paling terkenal memang Hadoop ya, Hadoop Distributed File System atau disebut sebagai HDFS yang di dalamnya ada MapReduce algorithm. Tapi tidak satu-satunya karena kita kemudian mengenal ada Elasticsearch, ada Match Aggregate Pipeline dan lain sebagainya. Jadi cukup banyak. Nah dari Hadoop ini di atasnya baru kita bisa mengimplementasikan berbagai macam algoritma. Misalnya ya ini tadi yang pemrosesan MapReduce itu algoritmanya adalah batch processing. Kemudian kita juga bisa membangun Hive ya di sini. Kemudian ini ada stream namanya Storm. Bisa juga menggunakan untuk operasi SQL di big data menggunakan Spark ya atau Drill atau Impala. Kemudian nanti kalau mau menyimpan dalam bentuk NoSQL pakai HBase atau kita mau pakai search itu bisa menggunakan Solr, Hang atau Elasticsearch gitu ya. Nah dari sini baru kemudian digunakan untuk mendukung berbagai macam jenis analitik yang sebenarnya nanti ini menjadi concern kita. Jadi ada yang namanya bagaimana menghasilkan real time decision management, dashboard gitu ya, reporting, data discovery sampai melakukan analitik ya, dan prediktif, statistical, text analytic, data mining. Nah di sini baru kita bicara machine learning, deep learning, dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bilang bahwa arsitektur ini harus kita kuasai benar nih, kalau kita mau berhasil dalam melakukan big data analitik. Nah, cuma memang tantangannya ini hanya disediakan satu mata kuliah ya. Ini harusnya ada minimal 4 mata kuliah lah. Jadi analisis big data, kemudian ini ada big data storage, ada big data engine, ada big data gathering. Ini menjadi tantangan tersendiri seharusnya untuk kita bisa buat begitu ya. Nah, tapi good news-nya nanti di program S1 sayangnya, masih di program S1, itu kita udah menyusun kurikulum yang menuju ke sini, nah, terutama dari lab saya, dari lab sistem komputer dan jaringan, itu kita akan mendukung minimal 3 elemen. Jadi yang di big data gathering, kemudian di engine, sama di storage ya. Kalau analitik ini mungkin punyanya lab RPLD, ini yang punyanya Pak Edi Wibowo nanti gitu ya. Nah, ini kemudian kita juga harus paham bahwa big data analitik itu flow-nya berbagai macam. Nah, jadi ada yang dari business application, custom, sensor tadi masuk. Ya, tadi cara kita untuk mendapatkan data itu kita sebut sebagai ingestion, ya, sebagai ingestion. Kemudian data store ini menyimpan. Kemudian nanti processing-nya adalah melakukan preparation dan analitik, dan kemudian baru kita bisa melakukan visualization dan discovery, baru bisa di feeding ke orang. Nah, ini adalah big data flow-nya. Jadi ya dari situ, dari arsitektur yang cukup ribet ini, kemudian kita bisa lihat big data flow-nya. Nah, kalau kita lihat teknologi existing, nah ini teknologi-teknologi yang sudah ada. Nah, jadi sebenarnya kalau di dunia big data itu sudah cukup banyak sekali ya teknologinya atau aplikasi yang ada, baik dia proprietary maupun yang open source. Nah, ini source datanya dari macam-macam. Nah, kemudian nanti di sini coba kita bisa lihat di data system atau sistem penyimpanan data itu ada Microsoft SQL Server. Microsoft ini salah satu yang mengklaim dia sudah ready untuk big data. SAP HANA ini SAP ini dipakai FIFA, dipakai Liga Champion untuk melakukan analitik. Jadi kalau kita sekarang lihat di Liga Inggris misalnya gitu, ada analisis pertandingan itu disupport oleh AWS, itu juga menggunakan hal yang serupa, teknologi yang serupa. Oracle juga bermain di sana, Vertica dan Teradata. Teradata ini cukup major sekarang,
ini menjadi salah satu pemain besar juga. Kemudian nanti ada Hadoop, ya, Hadoop ini engine utama. Di dalamnya sebenarnya kalau kita bicara Hadoop juga ada banyak ya, ada Hortonworks atau Hadoop Distributed Platform, kemudian ada Cloudera, segala macam. Nah ini sekitar 2 tahun lalu kami di Lab SKJ mengeluarkan Gamma-Book OS yang mencoba ikut-ikutan gitu ya, ikutan, tapi ikut menyemarakkan pengembangan teknologi di dunia engine ini, di area ini. Nah ini di sini ini kalau kita belajar sebenarnya ini satu semester sendiri ya, karena kita bicara tentang governance dan integration, data access, data management, resource allocation, security, sama operation. Ya. Dan kemudian nanti di sini ada application, ini aplikasi-aplikasi yang biasanya digunakan untuk analitik. Nah nanti ini development tools, operation tool, dan infrastruktur juga banyak. Nah ini landscape yang nanti kita cukup banyak harus pelajari. Nah mungkin rekan-rekan yang sudah punya pengalaman kerja sebelumnya mungkin sudah pernah berhubungan ya terkait dengan hal-hal semacam ini. Nah itu kira-kira sesi pertama dari pengenalan mengenai apa landscape dari big data analitik yang harus kita cari. Tidak sekedar hanya moga-moga dari pemaparan ini tidak teman-teman bisa memahami bahwa sebenarnya jantungnya di sini ya, saya ingin meng-highlight. Jadi itu nggak sekedar hanya memilih algoritma dan menghasilkan tampilan yang baik, tapi juga harus mempertimbangkan begitu banyak elemen teknologi, proses, harus mengikuti flow yang rapi dan bagus, agar nanti analisisnya juga baik. Nah, kira-kira gitu. Nah, baik. Oke, berikutnya saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi sebelum kita lanjut ke materi yang lain. Oke, kita break sebentar ya. Saya sambil ambil minum sebentar.